Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang pembahasan ini tentu sangat penting sekali, mengingat kita memang hidup di zaman yang semua fitnah pernah disabdakan Nabi SAW. Hampir semua terjadi sejak zaman Nabi SAW bicara sampai hari ini. Nanti akan saya sebutkan hadis-hadis seputar fitnah dan bagaimana caranya kita istiqomah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang fitnah seperti penggalan malam, di mana seseorang di pagi hari dia beriman, di malam hari dia kufur, atau di malam hari dia beriman, di paginya pula dia kufur, karena mereka menjual agama mereka dengan dunia yang sangat murah. Hadis ini disabdakan oleh Rasul itu 14 abad yang silam, bahwa akan terjadi fitnah, di mana fitnah itu seperti penggalan malam. Orang sudah tidak kenal lagi hidayah, sehingga orang mudah kufur. Pagi beriman, malam kufur, malam beriman, pagi pula dia kufur. Saya teringat dengan sebuah kisah yang pernah dikisahkan oleh salah satu masyayikh kita ini. Di zaman dulu ada anak muda yang istiqamah. Dia senantiasa taat di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari anak muda yang soleh ini berjalan-jalan, rupanya di tengah jalan lewat ke sebuah gereja. Di dalam gereja itu rupanya ada biarawati, seorang wanita yang sangat cantik sekali. Entah kenapa kemudian anak muda saleh ini pandangannya tertuju kepada biarawati itu, karena setiap hari berjalan di situ. Akhirnya tertanamlah perasaan suka. Begitu juga biarawati juga suka pula dengan anak muda itu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya karena anak muda ini takut maksiat kepada Allah,
jatuh kepada perzinahan karena anak soleh. Jadi dia pun kemudian mendatangi orang tua wanita ini, maksudnya mau melamarnya. Tanpa disangka orang tua wanita ini menolak, ya karena anaknya seorang Nasrani, sementara yang melamar ini seorang Muslim. Ditolaklah sama orang tuanya. Sementara anak muda ini sudah kadung jatuh cinta kepada wanita tersebut dan juga sebaliknya, tapi orang tuanya tidak meridhoinya. Ditolak mentah-mentah, berkali-kali dilamar, berkali-kali ditolak, sampai akhirnya anak muda ini jatuh sakit karena termakan kerinduan kepada wanita itu. Rupanya sakit ini mengantarkan kepada kematiannya. Lihat, gara-gara cinta, suka, orang bisa mati. Jadi sebelum meninggal ini, ada salah seorang alim, seorang ulama, menasihati anak muda ini dan mengatakan, ya fulan, masya'nuk, ada apa dengan kamu? Maka anak muda ini mengatakan, sesungguhnya aku jatuh hati dengan seorang wanita biarawati dan aku sudah melamarnya, tetapi keluarganya menolaknya. Maka syekh ini, sang alim ini mengatakan, ittaqillaha ya fulan, bertakwalah kau kepada Allah. Apa tidak ada wanita muslimah? Kenapa kau memilih wanita ahli kita? Kan banyak wanita-wanita muslimah. Tapi laki-laki ini mengatakan, ya syekh, wahai alim, wahai sang syekh, wahai sang ulama, dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala haramkan diriku dengan wanita itu di dunia ini tidak berjumpa, janganlah pula Allah haramkan tidak berjumpa di akhirat. Saya makin bingung ini dengan ucapannya. Maksudmu apa? Mengatakan, kalaulah Allah haramkan aku tidak bersama dia di dunia, jangan Allah haramkan aku dengan dia di akhirat. Saya bertanya, apa maksudmu dengan kalimat ini? Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, saksikan syekh, inni amantu bidiniha wa kafartu biddini. Sesungguhnya aku telah murtad dan ikut agamanya, dan aku sudah meninggalkan agamaku sendiri. Dia sangka dengan mengikuti agama perempuan itu di akhirat akan dipertemukan. Kufur dia. Kemudian setelah berjalannya waktu, rupanya sang wanita juga mengalami hal yang sama. Sakit juga karena memikirkan si laki-laki yang dicintainya sampai meninggal, memikirkan dia, terpikir, akhirnya jatuh sakit, mau mati juga dia. Jadi syekh ini yang mendatangi anak muda ini mencoba menziarahi wanita itu dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, dan wanita itu mengatakan, ya syekh, aku sudah tidak dipertemukan dengan anak muda itu di dunia, jangan pula lah aku tidak dipertemukan oleh Allah di akhirat. Jadi kata syekh, maksudmu apa? Kata wanita ini, aku telah kufur dengan agamaku dan beriman dengan agama anak muda itu. Terbalik-balik. Yang satu masuk ke agama perempuan, yang perempuan pula masuk ke agama laki-laki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala haramkan pertemuan dia di dunia, Allah haramkan juga pertemuan di akhirat. Gak akan ketemu. Saya itu punya tetangga di Batam. Tetangga waktu saya masih tinggal di Batam Center. Ada seorang wanita muslimah, wanita orang Islam, menikah dengan laki-laki ahli kita, menikah dengan laki-laki Nasrani. Dalam Islam tidak boleh. Wanitanya Islam, laki-lakinya Nasrani, tidak boleh dalam Islam.
Dalam Islam itu yang harus laki-lakinya Islam, perempuannya Nasrani boleh. Tapi kalau perempuannya Islam, laki-lakinya Nasrani, tidak boleh dalam Islam. Tapi dia nekat nikah karena jatuh cinta dengan seorang laki-laki Nasrani, disebabkan dia kaya, pengusaha. Setelah punya anak banyak, ada 4 kalau nggak salah anaknya, murtad dia. Murtad, kemudian masuk agama suaminya, jadi Nasrani gara-gara harta. Dia tinggalkan agamanya, dia ikut agama suaminya. Allah takdirkan suaminya selingkuh. Wanita selingkuhannya ini seorang muslimah. Ketahuan sama istri pertamanya, cekcok, akhirnya cerai. Kemudian si laki-laki ini mau menikahi selingkuhannya, tapi syaratnya harus masuk Islam. Akhirnya dia pun jadi mu'alaf, masuk dia ke Islam, ikut istri keduanya. Istri pertamanya yang tadinya muslimah, setelah kafir rajin pula dia ke gereja. Balik-balik lihat. Itu hanya ada di Batam, selalu di Anambas nggak ada. Coba kayak gini. Hidayah itu milik Allah kan? Siapa yang bisa mempertahankan hidayah? Terkadang aneh-aneh seperti ini. Bahkan ketika ditanya nih wanita ini yang sudah murtad ini, dia mengatakan, demi Allah katanya, semenjak aku rajin ke gereja, hatiku tenang. Iyalah, ketika dalam Islam dia tidak pernah ke masjid, gimana akan tenang? Kalau dia betul-betul belajar Islam, sering hadir di majelis ilmu, menjalankan Islam, pasti gak akan tenang masuk gereja. Ya karena dia gak pernah tahu apa itu Islam, betul-betul awam. Kemudian baru belajar agama Nasrani, tenang, ya wajar. Dia gak kenal Islam. Tapi begitulah syaitan. Setan itu berusaha untuk mengeluarkan orang dari Islam. Minimalnya kalaupun orang tidak keluar, dijauhkan orang itu dari Islam. Itulah syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai muqaddimah, sebelum saya menjelaskan tentang 12 fitnah akhir zaman, saya ingin menjelaskan tentang beberapa kisah dulu. Kisah-kisah tentang keutamaan istiqomah dari zaman dulu sampai ke zaman Nabi, sampai ke zaman para ulama, supaya memotivasi bagaimana pentingnya istiqomah. Di zaman Bani Israel, ada seorang alim min ulama'i Bani Israel, alim, ulama besar Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel ini ada masalah, dia datang ke sang alim ini bertanya, dan sangat dimuliakan karena dia seorang ulama. Suatu ketika datanglah para pejabat kepada sang alim ini untuk mendoakan keburukan kepada seorang nabi dengan imbalan harta yang banyak dan jabatan yang tinggi. Karena sang alim ini dikenal kalau berdoa pasti mustajab doanya, karena dia menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Pada awalnya sang alim tak mau, celaka kalian, masa saya harus mendoakan seorang nabi? Mustahil saya harus mendoakan seorang nabi. Akhirnya kemudian setiap hari para pejabat kerajaan datang, nawarkan harta, nawarkan jabatan, nawarkan harta, nawarkan jabatan. Subhanallah. Akhirnya kemudian dia pun bergeming keimanan. Silau tengok harta kan, nampak harta banyak, apa salahnya saya tinggal berdoa saja kan. Akhirnya kemudian setelah lama-lama terpincut dengan syahwat harta, hilang keimanannya, dia pun mulai mengikuti gaya para pejabat. Dia menengadahkan tangannya ke langit, mendoakan doa keburukan kepada seorang nabi. Tetapi Allah takdirkan lisannya kepleset-pleset.
tidak bisa berdoa keburukan. Gimana akan mendoakan keburukan seorang nabi? Terkutuklah dia, lidahnya terpleset-pleset. Tapi kadang sudah terlanjur kan gitu, akhirnya dia berusaha mencari cara untuk mencelakakan nabi, sampai akhirnya dia kufur kufurnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang seorang alim Bani Israel ini di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Dia pun meninggalkan keulamaannya, memilih kepada kekufurannya, maka dia pun menjadi tersesat. Lihat, ketika seseorang tidak bisa mempertahankan istiqomah, ulama pun tumbang. Jadi ulama tadinya jadi orang kafir. Memang begitu ya, karena kita lihat kan di negeri kita, saya bisa menyaksikan banyak para ustad-ustad yang lulusan luar negeri. Kadang-kadang subhanallah, ketika pulang dari luar negeri itu luar biasa ilmu mereka, akhirnya mulai terpincut dengan politik. Masuk dia ke politik. Ketika sibuk di politik, dia lupa dengan umatnya yang katanya memperbaiki sistem, akhirnya dia pula yang diperbaiki sistemnya. Subhanallah, jamaahnya ditinggalkan. Kadang-kadang tujuan itu tidak sebagaimana cita-cita. Kalau tidak kuat-kuat iman, kalau gak kuat imannya, yang namanya syahwat itu bisa merusak. Ini satu kisah. Makanya dahulu di zaman para ulama, ada ulama hadis namanya Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan ini dipuji tentang keulamaannya. Dia seorang pakar hadis dan pakar syair. Imran ibn Khittan ini, saking cerdasnya, banyak para ulama yang belajar kepadanya di zaman itu, zaman salaf. Rupanya dia kepincut dengan seorang wanita. Wanita ini anak daripada pamannya, tapi masalahnya akidah pamannya itu adalah akidah Khawarij. Suka mengkafir-kafirkan orang. Kalau hari ini mungkin disebut teroris kan itu. Kawan-kawannya nasihati, ya Imran, sebaiknya kau jangan menikahi wanita itu keluarganya Khawarij. Nanti kau akan terpengaruh dengan firqah Khawarij. Kata Imran ibn Khittan, nggak ada masalah, saya kan bisa mendakwai mereka dan saya akan tarik mereka ke ahli sunnah. Kata, kononnya dia merasa bahwa dia tidak akan terkena syubhat. Kalau dia menikah dengan anak pamannya yang perempuan itu, dia bisa menarik keluarganya karena sudah kepincut dengan kecantikannya. Dinasihati kawannya gak mau dengar. Akhirnya menikahlah Imran ibn Khittan itu dengan anak putri. Lambat laun, akhirnya bukannya nyeret keluarganya kepada ahli sunnah, dia pula terseret kepada Khawarij, dan Imran ibn Khittan menjadi pemimpin Khawarij. Sampai-sampai Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, beliau memuji Imran itu seorang thiqah, akan tetapi kana kharijian, memang dia terpercaya dalam ilmu hadis, tapi sayang akidahnya bermasalah karena dia Khawarij. Bahkan Imam Bukhari sendiri tidak menerima hadisnya. Jadi Imam Bukhari sampai mencela dan mengatakan bahwa bermasalah dengan akidahnya. Imran matruk, kata Daruqutni, ditinggalkan li su'i i'tiqadi, karena buruk keyakinannya. Sudah bukan ahli sunnah, dia Khawarij. Dia ini sekelas Imran ibn Khittan, ini ulama besar di zaman itu, ulama dunia, menikahi dengan tokoh seorang wanita dari putri tokoh Khawarij. Lama-lama dia pula yang jadi Khawarij. Apalagi kita, siapa kita? Maka jangan dekat-dekat dengan syubhat. Jangankan sekelas Imran ibn Khittan, ya, Umar ibn Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Yang kata Nabi SAW, kebenaran berjalan di lisannya. Kalau dia berjalan di satu jalan, setan berjalan di jalan yang sama, setannya yang pergi. Saking takutnya sama Umar. Kalau kita berjalan, setan berjalan, kita yang pergi. Atau mungkin salaman, kerjasama.
Kalau Umar, Umar berani, setan yang pergi. Suatu hari Umar itu bawa lembaran Taurat. Kata Rasulullah SAW, apa itu wahai Umar? Kata Umar, ini lembaran Taurat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Umar, amutahawwikun anta ya ibnal Khattab. Hei Umar, kau sudah bingung? Buang tuh kertas-kertas Taurat itu. Laqad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku datang kepadamu bahwa Islam ini terang benerang, malamnya seperti siangnya. Siapapun yang menyimpang pasti binasa dia. Buang tuh lembaran-lembaran Taurat. Ngapain kau sudah punya Islam? Kalau Nabi mengkhawatirkan Umar pindah agama gara-gara pegang lembaran Taurat, khawatir Nabi sama Umar. Gara-gara pegang lembaran Taurat, kata Rasul, buang. Itu Umar dikhawatirkan oleh Rasul. Kalau dia jadi ngikutin ajaran Taurat kan, sampai suruh dibuang. Itu sekelas Umar yang kebenaran mengalir di lisannya, apalagi kita. Makanya penting membentengi kita dengan ilmu. Jangan dekat-dekat syubhat. Jangan merasa kita sudah belajar lama, sudah senior gitu ya, malas ke pengajian. Saya sudah lama ngaji, biarlah yang junior-junior itu. Dengan saya tidur saja, paling itu juga yang disampaikan. Kan gitu ya. Ada yang meremehkan ilmu. Ini contohnya ya, bagaimana pentingnya istiqomah ini. Baik, kita akan kisahkan satu kisah. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bersama Harun diperlihatkan mukjizatnya di hadapan Fir'aun. Tiba-tiba melempar tongkat jadi ular, dimasukkan baju ke jari ke bajunya, tiba-tiba keluar cahaya. Fir'aun mengatakan, itu sihir saja, kata Fir'aun itu. Baik, kalau gitu engkau wahai Musa saya tantang, mari duel dengan tukang-tukang sihir saya, katanya. Tentukan, terserah engkau waktunya. Maka Nabi Musa terpikir waktunya kapan? Saat ulang tahun kerajaan. Kalau di zaman kita ini Agustusan. Kenapa? Karena ulang tahun kerajaan itu memungkinkan semua datang. Kan dicutikan sama kerajaan, harus datang menyaksikan. Artinya satu Mesir tumplak gitu kan. Itu siasat Nabi Musa. Yang kedua, tarungnya di waktu duha, saya tidak mau di malam hari. Nabi Musa paham bahwa kekuatan setan itu menguat di malam hari. Dia mencari titik lemahnya. Saya mau duel tapi di waktu duha. Deal or no deal? Deal, kata Fir'aun. Oke, katanya. Ketika sampai di waktu yang ditentukan, yaumuz zina, maka Fir'aun ini sudah mengadakan sayembara, memilih dan menyeleksi tukang-tukang sihir yang paling sakti untuk datang dan siap dibayar oleh istana. Sampai tukang sihir mengatakan, wahai Fir'aun, kalau aku bisa mengalahkan sihirnya Musa, kira-kira apa imbalannya? Maka Fir'aun mengatakan, ya tentu kau akan mendapatkan imbalan dan engkau termasuk orang-orang yang dekat dengan aku, penguasa Mesir, kata Fir'aun. Ketika betul-betul berlawanan Musa dengan tukang sihir, mulailah kemudian tukang-tukang sihir melemparkan tali-talinya. Kemudian mereka berkomat-kamit. Ada yang mengatakan bahwa tukang sihir ini menggunakan obat-obat kimia, kemudian disihir dengan sihir takhil, sehingga tambang yang dilemparkan itu seolah bergerak-gerak. Dan Musa pun terhipnotis. Inilah yang disebut dengan sihir hipnotis. Karena ada yang dari kalangan hipnoterapis itu, mereka tidak mau dikatakan hipnotis itu sihir. Kita katakan hipnotis itu sihir. Gimana enggak sihir? Orang lagi ngambil uang di ATM, ditepuk dari belakang, tahu-tahu dikasih sama orang nepuk duitnya. Kadang-kadang pakai media rokok, ke pasar belanja,
pedagangnya disebul sama asap rokok. Oh, tahu-tahu minta kembali, uang pun belum dikasih, mana kembalinya gitu. Tahu-tahu dikasih kembali. Kapan dia ngasih duitnya? Hati-hati pedagang kalau dekat-dekat orang rokok tuh. Nanti kena hipnotis pula ya. Jadi Nabi Musa ketakutan tuh, tapi Allah mengatakan la takhaf. Jangan takut wahai Musa, lemparkan saja tongkatmu. Maka Musa melempar tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu aneh, jadi ular. Ularnya itu besar sekali, kadang mengecil, kadang membesar, kadang belok sana belok sini, dan tidak menyangka kalau ular itu bisa memakan ular-ular tukang sihir. Ini tukang-tukang sihir si Fir'aun ini berkomat kamit, seolah-olah Musa itu sihirnya sama dengan mereka. Tetap saja yang dipandang itu ular, bukan tongkat. Berarti mereka ketakutan. Jangan-jangan habis makan tambang mereka paling dimakan. Ketakutanlah akhirnya mereka pun mengatakan ini bukan kekuatan sihir, ini kekuatan yang dahsyat yang datang dari Rabbul Alamin. Sejak itulah semua tukang sihir Fir'aun beriman, sujud semuanya. Maka Fir'aun mengancam kepada tukang-tukang sihir dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Berani kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Beriman saja harus izin sama Fir'aun. Akhirnya kemudian Fir'aun mengatakan, la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajmain. Demi Allah, sungguh aku akan memotong tangan kaki kalian dengan bersilang secara terbalik-balik, kemudian sungguh aku akan menyalib kalian semuanya. Tapi tukang sihir mereka mengatakan, inna ila rabbina munqalibun. Wahai Fir'aun, sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami kembali. Betul-betul mereka taubatan nasuha. Ketika mereka tidak mau murtad kembali, malah beriman kepada Nabi Musa, akhirnya kemudian mereka pun dibantai semuanya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mengomentari tukang-tukang sihir itu, di sini syahidnya. Lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu, kata Abdullah ibn Abbas, di pagi hari mereka saharatun fajar, di sore hari mereka syuhadaun barar. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka para syuhada yang baik. Tukang-tukang sihir Fir'aun ini tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Namanya ilmu sihir pasti bergelut dengan kesyirikan. Tidak pernah mentauhidkan, tidak pernah beribadah, tidak pernah sujud walaupun satu kali. Ketika bertobat, hari itulah dia bertobat, akhirnya sujud kepada Allah karena kalahnya mereka dengan Nabi Musa, dan mereka mengakui ini adalah kekuatan Tuhan. Mereka istiqomah. Istiqomahnya cuma satu hari. Pagi mereka menjadi tukang sihir, kemudian duel, kemudian kalah, kemudian bertobat. Sore harinya mereka bertobat, sore hari itu pula mereka dibantai Fir'aun. Kata Abdullah bin Abbas, di waktu pagi mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Hanya sebentar istiqomah. Tapi tukang sihir ini diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla husnul khatimah karena istiqomahnya. Ketika Fir'aun dipaksa murtad tak mau kan, malah dibantai oleh Fir'aun sebagai hasilnya mereka masuk ke dalam surga. Subhanallah, itulah orang istiqomah walaupun sebentar. Karena istiqomah itulah maka tukang-tukang sihir Fir'aun ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu kisah yang lain ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan ke langit. Nabi SAW masuk surga itu mencium harum bau yang sangat harum sekali. Jadi Rasul bertanya, ini baunya siapa ini? Kok harum sekali di surga itu? Maka malaikat mengatakan, itu harumnya berasal dari tukang sisirnya Fir'aun, namanya Masyitah. Masyitah ibnatu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ada tukang sisir namanya Masyitah. Tukang sisir anak perempuannya Fir'aun itu.
Masyitah ini sudah beriman kepada Nabi Musa, tapi menyembunyikan keimanannya karena hidup di istana. Masalahnya bahaya, sembunyikan keislamannya. Lalu bagaimana bisa Masyitah kemudian diberikan oleh Allah keutamaan sampai harumnya tercium Nabi? Kemudian Nabi menceritakan alasannya. Jadi saat Masyitah itu menyisir, anak-anak Fir'aun disisir, sisirnya jatuh. Kemudian pas diambil, refleks pula dia membaca Bismillah, terus diambil. Putrinya Fir'aun ini gak pernah mendengar kalimat Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi putrinya Fir'aun mengatakan kepada Masyitah, wahai Masyitah, Allah ini siapa? Apa yang kau maksud Allah itu bapakku? Maksudnya Fir'aun. Kata Masyitah, bukan. Allah itu Tuhanku, Allah itu Tuhanmu, Allah itu Tuhan bapakmu, katanya. Marah dia, anaknya Masyitah. Oh, kalau begitu engkau tidak mengakui bapakku Tuhan ya? Kata Masyitah, iya, Tuhan kita semua Allah. Oh, kalau gitu saya laporkan kamu kepada bapak. Dilaporkan sama anak putrinya Fir'aun ini kepada Fir'aun. Ditangkap Masyitah, disediakan penggorengan yang sangat besar, kuali yang sangat besar, diletakkan zait, minyak yang banyak di situ. Kemudian dididihkan. Kemudian kata Fir'aun, murtadlah kau Masyitah, ana rabbukumul a'la, saya Rabb yang paling tinggi, sembah aku. Kata Masyitah, tidak. Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau gitu saya akan goreng satu persatu putramu. Diambillah putra yang paling besar, dimasukkan ke penggorengan. Masyitah tetap tidak bergeming. Diambil anak kedua, dimasuk ke penggorengan. Masyitah tidak bergeming. Sampai anak keempat tidak bergeming. Anak kelima masih kecil, masih di pangkuan bayi. Pas bayi itu mau dimasukkan, nggak tega Masyitah. Hampir-hampir dia mau futur dan mengikuti kata Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karamah kepada Masyitah. Anak bayinya yang mau dicemplungkan ke penggorengan itu tiba-tiba bicara dan mengatakan, ya ummi innaki alal haq, wahai ibuku engkau di atas kebenaran, biarkan aku dimasukkan ke penggorengan, Allah akan pertemukan kita di surga. Bayi bisa bicara. Ketika melihat karamah seperti itu, Masyitah yang tadinya hampir goyang, naik lagi imannya dia. Akhirnya Masyitah meminta kepada penjaganya, kalau aku mati terpanggang di penggorengan ini, kumpulkan abuku dan abu anak-anakku jadi satu, kuburkan jadi satu. Kemudian Masyitah dilempar ke penggorengan, mati semuanya, mati syahid. Sebab itulah Masyitah Allah beri surganya sangat harum sekali, sampai Rasul mencium harumnya bau Masyitah. Di sini ada syaidah, Pak, bagaimana istiqomahnya Masyitah, seorang wanita. Belum tentu kita bisa seperti Masyitah. Pamannya kita dipaksa untuk murtad, melihat di mata kita anak kita dibantai, kita disiksa, kan belum tentu kita sanggup kan itu. Tapi bagaimana iman itu kalau sudah masuk menusuk dada, bisa menguatkan badan dia. Coba bayangkan, apalagi Allah berikan karamah, tiba-tiba anaknya bicara kan itu. Makanya bayi ajaib di dunia itu hanya ada 4 kan itu. Salah satunya bayi Masyitah yang bisa bicara. Yang kedua bayinya di masa Jurayj. Jurayj seorang ahli ibadah tuh, yang ketika dipanggil oleh ibunya, Jurayj sedang sholat. Akhirnya meneruskan sholatnya, ibunya marah. Ibunya berdoa buruk dan mengatakan, ya Allah, karena Jurayj sudah membangkang perintahku, jangan kau wafatkan sampai dipertemukan dengan seorang pelacur, katanya. Setelah ibunya meninggal, Masya Allah, doa seorang ibu jadi kenyataan. Betul-betul ada seorang pelacur mengganggu Jurayj. Akhirnya pelacur ini zina dengan seorang penggembala, ngaku anaknya anak Jurayj. Akhirnya Bani Israel ngamuk sama Jurayj. Oh, rupanya ahli sholat, kau pula pezina, kan? Dirobohkan tempat ibadahnya. Jurayj pun hampir dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, Jurayj mengatakan, mana bayi itu, sini datangkan. Dicubit bayi itu, man abuk, siapa bapakmu? Tiba-tiba bayi itu bicara.
bapakku penggembala katanya. Coba sekarang kalau ada bayi nggak tahu bapaknya, ditanya siapa bapakmu, wah heboh tuh satu Anambas tuh. Disebutkan satu-satu, mak ini rame-rame berarti. Ya kan? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Syahidnya di sini apa? Bayi bisa bicara, ya kan, bayinya Jurayj. Kemudian yang ketiga Nabi Isa. Nabi Isa ketika lahir, Maryam bingung. Apa yang harus saya katakan kepada Bani Israel kalau mereka mengatakan ini anak siapa? Isa tiba-tiba bicara. Tenang wahai ibuku katanya. Nanti aku yang akan bicara. Masih kecil, masih di ayunan bicara. Ketika kemudian Maryam ditanya itu anak siapa, Maryam diam, nunjukkan sama bayinya ke sini, disyaratkan, tanya dia, seolah seperti itu. Mereka mengatakan, ya Maryam itu bayi, ngapain saya bicara dengan bayi? Maryam tidak bicara, disyaratkan kepada bayi, tanya dia. Tiba-tiba Isa, bayi itu mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, katanya. Aku hamba Allah, aku diberikan Taurat dan aku akan jadi nabi. Bayi ngomong begitu, akan jadi nabi kan itu. Terperanjatlah semuanya. Nah, itu bayi kedua atau ketiga. Bayi bisa bicara kan. Yang keempat ada riwayat bayi di zaman umat terdahulu juga. Tapi itulah 4 bayi yang pernah dikisahkan, bayi di zaman Nabi Yusuf apa? Bayi di zaman Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf dikunci oleh Zulaiha itu, dia akan masuk ke ruangan. Zulaiha itu ibu angkatnya suka dengan Nabi Yusuf. Setelah 10 tahun merawat Nabi Yusuf, nampak gantengnya, dia sudah nampak suka. Jadi ketika Al-Aziz suaminya pergi, Yusuf diajak ke dalam, dikunci jendela apa semuanya, kemudian ngajak berzina. Akhirnya Yusuf pun lari menghindar, akhirnya ke pintu. Rupanya Zulaiha menarik pakaiannya, sobek dari belakang. Pas kemudian sobek itulah rupanya pintu terbuka, rupanya datang suaminya. Kaget tuh suaminya. Kata Zulaiha, dia yang memperkosa saya katanya. Nah, padahal dia yang mau, dia nuduh Nabi Yusuf, dia yang memperkosa saya. Lah ketika itu ada bayi itu anak dari seorang budak. Bicara dia dan mengatakan, kalau yang robek depannya berarti yang salah Nabi Yusuf, Zulaiha yang benar. Kalau yang robek belakangnya berarti Zulaiha yang dusta, Yusuf yang benar. Kan itu ya. Rupanya yang sobek belakangnya berarti Yusuf yang benar, Zulaiha yang salah kan. Tapi karena suaminya ini memang tidak punya kecemburuan, dia hanya mengatakan, Yusuf maafkan ya istriku. Tidak punya cemburu suaminya. Maafkan ya istriku katanya. Terus dia mengatakan, istriku bertobatlah. Nggak begitu kan begitu. Tapi di sini bayi yang keempat, dan tidak ada bayi lagi sampai sekarang yang bisa bicara. Kalaupun ada, lihat punggungnya, ada baterainya nggak? Ada baterainya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kisah Masyitah itu. Bagaimana istiqomahnya Masyitah kan di sini. Sampai nyawa keluar terakhir masuk ke penggorengan tidak bergeming. Itulah bagaimana istiqomah itu luar biasa. Kemudian kisah yang lainnya, kisah Asyah bintu Muzahim. Siapa Asyah bintu Muzahim? Istrinya Fir'aun. Bayangkan, ini kan tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ini kisah yang satu ini masih keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun lagi. Bayangkan, suaminya paling bejat satu dunia, istrinya pula paling mulia satu dunia. Kata Rasulullah, kamula minar rijal kathirun walam yakmul minan nisa illa arba'atun. Laki-laki sempurna banyak, tapi wanita sempurna cuman ada 4. Pertama Asyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah. Adapun Aisyah, permisalannya dengan seluruh wanita seperti sarid makanan enak di antara makanan-makanan yang lainnya, kata Rasul. Tapi syahidnya di sini Asyah diurutkan nomor 1. Karena Asyah itu dia paling paham bahwa suaminya bukan Tuhan.
Dia kan istrinya. Tahu hari-hari kelakuan Fir'aun seperti apa. Ya tidak mungkinlah istrinya ngakui suaminya Tuhan kan. Apalagi dia sudah beriman kepada anak angkatnya Nabi Musa. Istrinya Fir'aun ini menyembunyikan keimanan, tetapi setelah peristiwa Masyitoh ini, Masyitoh karena disiksa habis-habisan, buka suara dia, siapa-siapa yang beriman. Ketahuanlah Asia, istrinya Fir'aun, dipaksa murtad. Sampai akhirnya dia dibawa ke padang pasir, diikat sama Fir'aun itu. Tetap tidak bergeming, tak mau. Sampai hari ketiga sudah nggak dikasih makan lagi 3 hari. Dia pun mau dijatuhkan dari ketinggian. Disitulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Itu doanya diabadikan dalam Quran. Ya Allah, enggak apa-apa aku mati, kata Asia itu. Bayangkan, Asia itu orang nomor 2 Mesir. Orang yang punya Mesir, yang kekayaannya banyak, dayangnya banyak, tempat tidurnya enak, makannya lezat, tapi ditinggalkan semuanya, siap disiksa, siap mati hanya gara-gara mempertahankan keimanan kepada Musa. Itu disebut istiqomah namanya. Ketika dia dijatuhkan dari tempat ketinggian, dia sempat berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan di sisimu satu rumah di sorga. Selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan dari kezalimannya. Kemudian Masyitoh pun melayang-layang. Ketika hampir jatuh ke tanah, sekilas diperlihatkan permintaannya, tiba-tiba diperlihatkan istana di sorga, baru kemudian dia jatuh, baru dia mati. Langsung cash, ditahu sama Allah, ini istanamu, baru kemudian mati. Lihat bagaimana Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, mati di tangan Fir'aun hanya gara-gara beriman kepada Musa. Itulah istiqomah. Dia tinggalkan dunianya, tinggalkan semua kenikmatan Mesir hanya gara-gara mempertahankan agama Nabi Musa. Itu istiqomah namanya. Karena dulu juga ada masalah di negeri kita, gara-gara sebungkus supermi bisa murtad orang tuh. Kalau ustadz pabriknya lah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini menunjukkan bahwa bagaimana istiqomah itu rela sampai dia mati kan. Cuman yang saya menakjubkan dari kalimat siapa Asia ini, di sini ada kaidah kata para ulama bahwa seseorang itu hendaklah mendahulukan tetangga sebelum rumah. Taqdimul jar ala dar. Mendahulukan tetangga sebelum rumah. Maksudnya apa? Perhatikan bahasanya. Rabbi ibnili, ya Allah bangunkan untukku, indaka di sisimu, baitan, sebuah rumah. Bahasanya bukan ya Allah bangunkan rumah di sisimu, tidak, tapi ya Allah di sisimu dulu baru bangunkan rumah. Jadi dia minta bertetangga dengan Allah baru cerita rumah. Disinilah hendaklah kita kalau cari hunian itu lihat tetangga dulu, jangan lihat rumahnya dulu. Pamannya Anda ke kota mau beli perumahan, yang dilihat itu jangan rumahnya, jangan fasilitasnya, enak gak jalannya, ada pasumnya tidak, ada kolam renang gak, kolam renangnya enggak, ada lapangan bolanya enggak, pemandangannya macam-macam, macam mana rumahnya. Jangan itu yang pertama ditanya, tapi yang pertama ditanya tetangganya muslim atau enggak. Kalau sekarang kan nggak peduli, nggak peduli mau muslim mau apa mau gado-gado terserah, yang penting rumah cantik, kan ya, jalan luas. Bukan begitu. Pertama ditanya itu ada masjid nggak? Ada masjid, mantap. Tetangganya muslim atau kafir? Muslim semua. Bagaimana akidahnya? Oh mantap-mantap sama. Oke lah, baru saya beli rumah, gitu maksudnya. Jangan beli dulu rumah dulu baru cerita tetangga, salah. Makanya Asia bintu Muzahim mengatakan, ya Allah bangunkan di sisimu dulu baru minta rumah. Itu namanya mendahulukan tetangga sebelum rumah, ya kan? Dan ini penting kaidah seperti ini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini contoh bagaimana orang dulu istiqomah nih. Kemudian contoh di zaman Nabi. Contoh di zaman Nabi. Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ibnu Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ibn Arat ini, dia seorang budak yang dibeli oleh tuannya. Tuannya ini seorang pandai besi, punya usaha pandai besi. Tuannya ini akhirnya mencari seorang pekerja, belilah budak supaya bekerja di pandai besi dia. Dapatlah Khabbab ibn Arat. Jadi Khabbab ibn Arat jadi budak bekerja di pandai besi. Ketika datang Islam, masuk Islam dia. Ketika datang Islam, dia masuk Islam. Ini titik-titiknya selesai berarti. Iya. Ayo dah. Insyaallah kita sambung ba'da isya. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.